Shalom buat kita semuanya. Amin. Saudara bersuka cita. Haleluya. Yang dikasih Tuhan, saya membaca lagi Markus 5 ayat 26 sampai 30. Saya ulangi lagi karena ada beberapa hal yang saya merasa Tuhan bicara banyak buat hidup saya. Saya baru kali itu dengar firman itu dan saya merasa itu aku yang 12 tahun itu. Dan makin saya baca, saya menemukan banyak yang memberkati saya, yang mengingatkan saya, yang menyibakkan siapa saya di hadapan Tuhan. Kalau Anda baca, mari kita buka dulu Markus 5 ayat 26-27. Markus 5 ayat 26-27. 12 tahun itu, kalau di kita itu selesai pendidikan SD, basicnya selesai. 12 tahun itu enggak pendek. Kenapa Tuhan kasih cerita ini 12 tahun? Pasti ada maknanya, saudara. Mari kita baca Markus 5 ayat 26-27. Ini kondisi yang sudah 12 tahun ini sakit pendarahan. Katakan sakit pendarahan. Saya ingat Kak Ani pernah pendarahan. Waktu itu mau Natal, lagi deres-deresnya. Dia harus datang. Itu kalau bisa, mohon maaf harusnya dia di sebelah WC mainnya lebih enak ya. Atau kamar mandi ya kan. Itu gak enak. Maaf saudara, wanita-wanita kalau engkau menstruasi. Itu aromanya kan berbeda, betul gak sih? Ini 12 tahun dengan segala aroma, dengan segala badan yang makin surut, menyusut. Dan ayat ini mencatat betapa penderitaan yang sekian lama itu bisa dilewatinya, bisa dihadapinya, bisa diterobosnya, dan dia mengalami kesembuhan. Kalau ngomong 12 tahun udah kelamaan. Mari kita bangkit berdiri. Markus 5 ayat 26 sampai 27. Saya berharap Bapak Ibu engkau bisa ulang lagi baca. Sampai engkau menemukan apa ya yang Tuhan mau secara pribadi. Kita baca Markus 5 ayat 26-23. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya. Wanita ini tidak pelit untuk dirinya. Betul nggak? Dia jual semuanya karena tujuan dia sehat. Sembuh. Tapi dicatat nggak ada faedahnya. Bayangin perjuangan 12 tahun, hasil kerja dia 12 tahun dia pakai untuk berobat, nggak ada faedahnya. Pernah nggak Anda ngerasa melakukan sesuatu nggak ada kemajuannya? Apa udah 12 tahun? Atau udah lebih? Saya nggak tahu. Baca ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Silakan duduk kembali. Dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah Yesus. Ayat 28 saya baca. Sebab katanya, kapan muncul ungkapan katanya ini? Waktu dia sudah ada di dekat Yesus. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama saya lihat adalah betapa orang ini orang yang tekun ya. Mau berjuang 12 tahun. Dan tidak dicatat dia mengharapkan ada orang yang ajak dia untuk ketemu Yesus. Yang seringkali diambil setan dari kita, saudara. Ya, kita bisa tetap percaya di perkataan kita. Tapi yang sering dia curi adalah yang namanya ketekunan. Orang bisa kehilangan harta, orang bisa kehilangan orang yang dikasihi, posisi, apapun. Tapi kalau orang kehilangan pengharapan, udah susah dihidupin. Betul nggak? Coba perhatikan saudara. Dia mendengar berita.
Saya mau fokus di ayat ini. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Saya percaya Bapak Ibu dan saya juga mendengar berita tentang Yesus. Amin. Tetapi yang menentukan adalah apa yang kita lakukan setelah kita mendengar tentang Yesus. Karena hasilnya bukan ditentukan waktu kita duduk diam dengar bersama. Hasilnya adalah waktu kita melakukan. Ada action. Jadi kalau kita duduk bisa sama, tapi action beda-beda. Betul nggak saudara? Saya catat dia dengar berita tentang Yesus. Dia datang ke tempat di mana Yesus ada. Dan waktu dia dekati Yesus, baru dapat inspirasi. Saya percaya waktu dia dari rumah, dia cuma minta, ini saya bayangkan saudara ya. Dia pengen sembuh, tapi dia nggak tahu gimana caranya Yesus sembuhkan dia. Betul? Tapi waktu dia dekat dengan Yesus, tiba-tiba ada inspirasi. Tiba-tiba apa yang disebut pencerahan kah? Ada tutup botol yang dibuka pengertiannya. Tiba-tiba, saya yakin gak dari rumah dia ngomong begitu. Karena ketika dia ada di sana, belum pernah sebelumnya ada cerita orang sembuh jamah jubah Yesus. Kenapa dia muncul keyakinan itu? Ada atmosfer kehadiran Yesus yang membuat kerinduannya itu bersambutan dengan hadirat Yesus. Anda dan saya bisa dengar khotbah yang sama. Tapi hati yang meletup-letup itu nangkepnya banyak. Kok akan bisa dapat satu ayat itu lebar, menguatkan sepanjang minggu. Inspirasi itu yang membuat wanita ini, ayat 27, dia bilang gini. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus. Dia jamah jubahnya. Karena ayat 28 bilang, dia berpikir, sekiranya aku jamah, aku akan sembuh. Amin, amin. Dia bertindak menjamah jubah Yesus. Saya mau kasih tema khotbah saya hari ini. Berada di tempat Yesus berada. Minggu ini minggu kesaksian. Kadang kita dengar kesaksian orang. Kita bisa down atau kita bisa menghakimi atau kita ikut senang. Kadang kita bilang gini, ya dia mah enak. Atau kita akan bilang, aduh aku kok gak bisa ya kayak dia. Kok Tuhan belum kasih. Saya gak mau menghakimi saudara. Biarlah kita punya waktu mengevaluasi diri kita dengan Tuhan. Amin. Amin. Saudara, datang ke tempat Yesus berada, saya catat 2 contoh. Ada orang-orang yang berjuang untuk mengalami Yesus. Yang pertama Daud. Buka Mazmur 42 ayat 4 sampai 42. Mazmur pasal 42 ayat 4. Saya baca ya. Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Ini bukan lagi baik-baik aja. Lagi gundah gulana. Apa yang dilakukan Daud? Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Anda lihat ada yang berbeda. Daud gundah gulana, dia berlari mendahului orang banyak ke rumah Tuhan. Ada letupan di hatinya Daud. Fokusnya bukan gundah gulananya. Fokusnya ini kesempatan. Yang kedua, saya hanya kasih contoh 2. Sakeus. Lukas 19 ayat 3 sampai 4. Kalau Anda lihat Daud disertai Tuhan, Daud dipromosi, Daud ditolong Tuhan, Daud diberkati keturunannya, Daud melimpah-limpah dalam harta, Daud melimpah-limpah dalam hikmat, strategi. Jangan cuma mau itunya, berkatnya itu. Tapi Anda harus lihat apa yang Daud lakukan. Seorang yang berkenan di hati Tuhan. Seorang yang gundah gulana. Gak fokus sama gundah gulananya. Dia berlari. Waktu saya baca ini saya malu.
Enggak, saya enggak bayangin saudara, saya bayangin diri saya. Kadang kita udah lupa. Ketika kita datang sama Tuhan, kita masih mikirnya, apa yang buat aku? Apa yang bisa aku dapat? Aku datang ibadah enggak dapat apa-apa. Tapi kita lupa, apa yang ku bawa? Daud mikirin yang ku bawa. Berada di tempat di mana Yesus berada. Saya berdoa saudara, menjelang tutup tahun ini, Anda dan saya diberi gairah oleh Tuhan. Digoncang oleh Tuhan. Sampai gini, kita dengar sama, tapi action kita akan beda. Kita akan berjuang sampai kita bilang yang 12 tahun stop sampai di sana. Lukas 19 ayat 3 sampai 4 saya baca. Ia berusaha untuk melihat Zakeus yang pendek itu. Untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Apa yang dilakukan? Mari baca sama-sama 2 ya. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Lalu memanjat pohon ara. Banyak orang pengen makan mangga. Gak mau naik pohon mangga. Betul. Kenapa? Semua ada resiko. Kalau mau makan mangga, ini kita nggak bisa bicara, nggak bilang beli ya. Banyak orang lihat pohon mangga, dia lebih senang orang yang ngambilin buah mangga, dia makan. Karena takut kesemutan. Terus menurut dia orang yang naik itu kesemutan nggak? Kesemutan lah. Zakeus mengalami sesuatu yang berbeda. Yesus panggil dia, Yesus duduk sehidangan dengan dia, seisi rumahnya diselamatkan. Ada bayarannya. Kadang kita nih selalu bilang gini, Tuhan gak minta bayar. Yes, tapi dia suka dengan yang bayarannya cinta. Zakeus lari, dan Tuhan bisa tahu, nih orang dari nafas yang ngep-ngepan. Mungkin juga aromanya udah berbeda karena udah keringetan. Mungkin dia udah kebeset-beset naik pohon. Hendak melihat Yesus. Tapi ada banyak orang di dekat Yesus. Jalan santai. Dan dia bilang, oh Yesus dia deket kok sama gua. Yesaya 55 ayat 6. Ada beberapa ayat yang saya dapatkan dan saya mau bagi. Yesaya 55 ayat 6 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan. Ditemui. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Makanya penting berada di dekat Yesus. Berada di mana dia berada. Wanita itu waktu dengar berita tentang Yesus, badannya lemah. Bapak ibu percayalah badannya lemah. 12 tahun pendarahan. Gimana gak kurus kering. Tapi dia gak bilang gini, panggilin Yesus datang ke sini. Banyak kita selalu melihat masalah kita paling gede. Kita paling susah. Paling merana-merene kalau saya bilang. Sampai kita lupa. Yang menggerakkan hati Tuhan. Bukan iman yang merengek-rengek. Iman yang penuh gairah. Cinta sama Tuhan. Anda nangis-nangis, gak menggerakkan. Iman yang percaya dan bertindak. Saya ngomong aja, makan mangga, buah mangga atau kelapa. Ya gak? Naik pohon kelapa, resikonya kebaret-baret kaki. Tapi banyak orang punya duit enggak? Atau mungkin enggak dijual itu. Kita tenggorokan rasa haus. Kita lebih pilih suruh orang ambil. Kenapa? Karena kemalasan. Kita main aman, nyaman. Haleluya. Maunya santai. Tapi hasilnya harus sama dengan orang yang kerja keras. Colek kanan kiri. Ayo kita bertobat. Banyak alasan. Banyak alasan. Kita gak mau berjuang. Masih ada sampai Desember itu namanya 2025.
Jangan langsung bilang gini, udah 12 tahun, udah 11 bulan, apa sih yang Yesus bisa lakukan? Kamu salah bro. Ada gak ada orang ya, di awal kenceng larinya, begitu di akhir, ya udah sebulan lagi bang, gak usah banyak ngomong deh. Kamu lupa siapa Tuhan yang kamu sembah. Dia sanggup membuat jalan yang penuh air bergejolak jadi jalan yang rata. Pertanyaannya, di mana tempat Yesus berada? Di mana tempat Yesus berada? Apa aku ikut kebaktian aja kak? Di mana-mana aku pergi terus kebaktian. Itu engkau dengar. Tapi adakah gairahmu untuk terus berada dekat dia? Saya ketemu banyak orang yang ngomongnya kecewa. Kesel sama orang, kesel sama pendeta, kesel sama keluarga. Saya bilang, yang harus jaga hatimu itu kamu. Bukan aku, pendeta, enggak. Betul. Saya harus jaga hati saya, bukan jemaat jaga hati saya. Betul enggak? Kita punya tanggung jawab, ambil tanggung jawab kita. Kalau engkau mau makan mangga, nggak bisa naik, minimal lu cari gala dong. Sodok tuh. Paling nggak tanganmu pegel. Tapi engkau ikut berjuang untuk menikmati. Ada banyak orang pengen santai, nyaman, nggak mau berjuang, nggak mau capek. Kalau cerita masalah, tapi kalau ditanya apa yang udah kamu lakukan, belum. Saya ngobrol dengan seseorang, saya tanya, kamu kalau pulang kerja ngapain aja? Ngapain aja? Bingung mulai. Saya tanya, saya tergelitik, saya tanya, kamu kalau pulang kerja ngapain aja? Bingung loh. Anak-anak muda yang dulu pulang kerja kuliah, setelah nggak kuliah ngapain? Malas kau. Ngapain? Disuruh belajar gini, kamu sekolah lagi, aduh udah gak sanggup otaknya, aduh kasihan, nanti lu pulang ke surga otaknya segini doang, kata Tuhan, kok bisa nak? Ngapain saya tanya, ya paling lihat TikTok, ya mandi, terus ngapain? Ya gitu aja. Tanya gini, nih, pernah gak kepikir ngedatengin orang? Kenapa gak kepikir kamu datang ke ruang doa sekali-kali? Terus kayaknya kita ngerasa gini, yang ke ruang doa itu yang punya beban berat. Aku kan belum berat-berat banget. Pak Pendeta, Pak Gembala, harus kurang doa lah, orang bebannya berat. Kenapa berat? Ya aku itu nambahin. Kenapa saudara? Saya tanya, bingung. Saya bilang, hidupmu di catatan Tuhan tuh tentang dirimu. Sebenarnya kamu cuma cari untung sama Tuhan supaya aman. Tuhan gak bisa pakai apa-apa kok. Kenapa gak kepikir sih nelpon orang? Saya berdoa ya, anak-anak muda. Jangan jadi gak bisa nelpon orang tua yang sekian lama. Cuman hehehe sama dia lagi. Sekian lama satu gereja gak kenal namanya. Aduh keterlaluan kau. Apalagi kalau gak tahu nomor teleponnya. Kecuali dia ganti-ganti nomor telepon. Di mana tempat Yesus berada? Supaya saudara tahu. Setelah engkau mendengar berita ini, apakah engkau suka di tempat di mana Yesus berada? Salah satunya saudara, ingat tentang Hana. Ketika dia berdoa untuk Nabi Samuel. Ketika dia dihina oleh madunya yang bernama Penina. Kemana Hana pergi? Ke bait Allah. Atmosfer rohani yang dangkal di rumah, yang panas. Jangan kau bilang, aku bisa lah doa di rumah aja. Ayo jujur. Betul gak sih? Karena kita tuh cari gini loh. Kalau Tuhan suruh 100 kilo, 1 kilo aja Tuhan capek. Pergi tempat di mana kau bisa tenggelam lebih dalam. Jujurlah, bayarlah harga. Makanya kenapa ada bukit doa? Ada orang mikir gini, bukit doa? Siapa di sini yang sekian tahun nih belum pernah ke bukit doa? Gak usah angkat tangan, ntar dimarahin.
Anda bilang ini, kenapa harus ada bukit doa? Aku di kamar bisa, buktinya lo begitu-begitu aja. Anda suka gak diperjuangkan oleh orang? Dibela-belain. Hujan-hujan tengah malam. Dia datang cuma kasih apel sebiji. Sweet. Dikasih pita. Jangan lupa selipin LM. Kalau cuma apel dong, gue bisa beliin. Anda suka gak sih diperjuangkan? Kita bilang gini, hujan gede lu. Macet di mana-mana. Enggak lah, untuk lu gue bisa lah. Asik. Dan ini gak cuman pasangan, sama temen bayangin. Anda akan dibelain segitu rupa. Terus nih, di antara teman-teman yang lain, kalau dia minta tolong, kau belain gak? Tuhan tuh suka loh diperjuangkan, dibela, dicintai. Kadang kita suka gini ya, Tuhan tuh terlalu kejam lah. Masa dia minta gue doa pagi-pagi? Pagi-pagi kan bantal guling temenku. Padahal kamu gak tahu. Kalau beres di pagi, beres tuh seharian. Di mana tempat Yesus berada? Di bait Allah. Di mana tempat Yesus berada? Di tempat doamu. Tapi kita jangan pukul rata. Kita udah pergumulan segunung. Tapi gaya mencari Tuhan kayak main di air sungai. Anda gak tahu gunungnya mau meletus. Anda sibuk cepak-cepuk dan pikir, ya udahlah, Tuhan pasti tolong. Katakan sama-sama saya, bertobat. Aku mau bertobat. Haleluya. Saudara, tempat perjumpaan kita dengan Tuhan tuh selalu terhubung kok dengan harapan kita dan semua yang kita perlukan dari Dia. Tempat perjumpaanmu dengan Tuhan. Kapan engkau mengalami pertama kali penuh Roh Kudus? Engkau mengalami gila-gilaan. Gak tahan kalau gak baca firman. Gak tahan gua kalau gak doa sama-sama. Itu pasti terhubung. Tuhan bicara di sana. Makanya saudara, Kanaan, tanah Kanaan itu terhubung dengan Mesir. Betul. Makin bangsa Israel bisa ngeluarin Mesir dari hatinya, dari memorinya, makin dekat tuh tanah Kanaan. Sekalipun belum kelihatan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kadang-kadang kita lupa, abai. Harusnya setelah aku dengar berita tentang Yesus, aku udah dapat benih, dapat anak kunci, tinggal aku masuk ke dalam. Masuk ke dalam tuh di mana? Di tempat di mana Yesus berada. Haleluya. Aku dengar tentang Yesusmu itu. Dan apa yang sudah kau responi di sana. Satu hari ada 2 orang yang karyawan yang sedang akan pensiun. 2 orang ini seorang bapak-bapak yang memasuki usia 60 sekian. Sekian puluh tahun mengabdi di perusahaan kontraktor. Dan dia akan pensiun di bulan yang sama. Perusahaan kasih challenge sama dia. Tinggalkanlah karya terakhirmu. Dua-duanya disuruh membangun rumah. Dikasih modal, dikasih material, dikasih tukang. Kamu hanya memimpin, mengarahkan bagaimana rumah ini dibangun. Orang yang pertama, dia bilang gini, karena ini karya terakhirku, aku akan buat dengan cara yang terbaik. Dia cermat menghitungnya. Dia nggak ganti materialnya. Dia buat dengan cara yang terbaik. Dia habis-habisan karena dia pikir, habis ini aku nggak akan kerja di sini. Biarlah sepanjang orang ngelihat rumah ini akan ingat, ini hasil kerjaku. Dia semangat, excited. Orang yang kedua, dia akan bilang gini, orang udah mau pensiun kok dikasih kerjaan. Nih bos ada-ada aja, ngerepotin. Ingat, saudara,
Berapa banyak engkau lagi capek, datang orang yang bikin capek. Dan kau bilang, apa-apaan sih ini? Orang yang kedua ini, ngomel. Dia kerja sembarangan. Toh ntar aku juga gak ada di sini. Orang mau ngomong apa aku juga gak dengar. Dua orang yang berbeda. Sampai satu hari mereka diadakan perpisahan. Untuk kedua orang ini perusahaan adakan. Mereka mendapatkan gift. Ucapan terima kasih dari perusahaan. Dan ada kotak yang besar. Dan ternyata setelah dibuka. Di dalam kotak yang besar, masing-masing mendapat 2 amplop. Mereka senang sekali. Waktu dibuka, amplopnya isinya kunci rumah. Pemimpin perusahaannya bilang gini, rumah yang kalian bangun, di waktu terakhir kalian kerja di sini, perusahaan berikan untuk kalian. Yang paling senang yang mana? Yang bangun dengan cara yang terbaik. Wow, dia bilang untung gue bangun dengan cara yang terbaik. Tapi yang males, yang suka ngomel, yang bilang gue lagi capek. Dia dapat rumah dengan kualitas yang jelek. Saya mau kasih tahu saudara, kalau engkau mau seperti perempuan ini berjuang ke tempat Yesus berada, Tuhan gak kehilangan cara untuk mengganjar engkau dengan 1.000.000 semiliar kebaikan. Masalahnya di sini nih. Kita selalu ngukur, mikir. Karena kenapa saudara? Waktu kita merasa kita orang paling sengsara, itu akan membuat kita menghakimi orang. Itu akan membuat kita ngukur diri kita gak berdaya. Padahal kita punya kekuatan dari Tuhan. Penutupnya, bagaimana caranya kita bisa berada di tempat di mana Yesus berada. Anda mau? 12 tahun, entahkah itu kesehatan. 12 tahun, entahkah itu masalah hubungan. 12 tahun, entahkah itu masalah kesehatan. Kalau engkau berada di tempat Yesus berada, kau akan dapat inspirasi dari Roh Kudus. Yang pertama, saya kasih 2 saudara. Apa yang bisa kita lakukan untuk berada di tempat Yesus berada? Sekalipun kondisi sedang carut marut, hancur, berantakan, gak karuan. Ini Pak Durmawel yang di rumah. Belum habis bro ceritanya. Masih ada cerita kemenangan. Bang Alfa, belum habis ceritanya. Jangan bilang aduh udah habis deh gue. Mereka enak bisa ibadah, aku gak bisa ibadah. Apalagi Pak Jumadi, sama sekali belum habis. Haleluya, amin. 1, jangan menjauh dari komunitas. Buka Ibrani 10 ayat 25. Jangan anggap remeh hubungan. Jangan ngerasa paling kuat bisa mutusin sendiri. Jangan, lebih baik kita terlihat bodoh apa-apa dituntun. Bener. Paling orang yang didatengin yang agak gitu doang. Tapi masalahnya ada orang dia putusin sendiri. Udah hancur lebur baru dia datang. Juga. Sama juga kok. Gak ada yang lebih. Katakan haleluya. Amin. Saudara manfaatkan setiap peluang yang dari Tuhan buat kita. Ibrani 10 ayat 25. Mari kita berdiri dulu. Ibrani 10 ayat 25. 2 ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita oleh beberapa orang. Kita saling menasehati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Katakan amin. Apakah saudara sedang makin giat melakukannya? Atau sekarang makin susah melakukannya? Kadang saya kemarin janjian sama seseorang. Terus saya lihat ya, saya beneran, saya pikir gak bakal datang. Hujan gede dari tempat yang jauh, datang loh. Itu membuat saya bilang, ya Tuhan ampun ya, aku ngukurnya salah. Orang yang kayak gitu, itu dapat poin di mata Tuhan. Dibelain,
diperjuangkan. Yang pertama, jangan menjauh dari komunitas, dari orang-orang yang kau tahu. Itu imam elimu. Itu orang yang kau bisa dapat nasihat. Itu orang kalau dia bicara, dia nggak nasehatin kita, tapi kita bisa terinspirasi. Dia nasehatin orang, kita bisa ambil untung loh. Orang yang hatinya terbuka, saudara, orang yang dinasehatin, dia yang untung. Mungkin orang yang dinasehati udah males dengernya. Saya beberapa kali sudah ngalamin, saya sangat beruntung kalau disuruh ikut nemenin pemuritan. Nggak semua saya ikut, nggak kuat aku, nggak kayak Bapak Gembala. Pemuritan berjam-jam, bisa 3 orang, aku yang nggak kuat. Tapi kalau disuruh, yes bos. Kadang-kadang lagi pemuritan, aku dapat sesuatu. Tuhan makasih ya engkau nasehatin aku. Yang pertama kuncinya jangan menjauh dari. Yang kedua, jaga bahan bakar manusia rohmu. Mobil sebagus apapun, gak ada bahan bakar, gak ada gunanya. Betul? Engkau ditumpang tangan, tahu pengetahuan Alkitab, tapi bahan bakarnya gak ada, engkau gak bisa gerak. Katakan haleluya. Jaga stok bahan bakar manusia rohmu. Bapak-bapak amin. Ibu-ibu amin. Ya aku sibuk masak. Masakanmu akan lebih lezat kalau engkau penuh dengan Roh Kudus. Gak bisa doa. Kenapa gak bisa doa? Repot. Lah kan gak ada yang melarang kau sambil repot engkau menyembah Tuhan. Haleluya. Anak muda jangan senyum-senyum aja. Mentang-mentang dia omongin bapak ibu doang. Anak-anak muda, dari sekarang kau berjuang. Jangan ntar deh gue nunggu Pak Sutri deh gue baru sungguh-sungguh. Ayat 12, 11 sampai 12. Saudara, wanita ini menantikan kesembuhan. Kita menantikan kesembuhan. Kita menantikan pemulihan. Kita menantikan terobosan. Kita menantikan sesuatu ledakan dari Tuhan. Tapi masalahnya, engkau harus punya bahan bakar manusia roh. Itu yang bikin engkau bisa bersukacita dalam pengharapan. Dalam pengharapan kau gak membleng, kau bersukacita. Orang akan bilang, kenapa kamu bersukacita? Yes, karena rohku menyala-nyala, aku gak tahan gak bersukacita. Kalau engkau andalkan cuman motivasi, cuman optimis, itu bahan bakar yang fana. Sebentar aja turun. Lihat Roma 12 ayat 11 sampai 12 kita baca. 2 ya. Biarlah rohmu menyala-nyala. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Amin. Sekarang berdua-berdua hadap-hadapan. Engkau harus ngomong sama temanmu ini ayat ini. Ayo berdua-dua cari teman. Bapak sama anak boleh. Ayo berdua. Ayo. Ayo coba udah dapat temennya. Ayo. Sambil bacain, saudara kita gak bilang kita lebih hebat dari orang itu, enggak. Tapi kita bacain ini kita ngingetin. Katakan amin. Kita bilang gini, lu sesek, gue juga sebenarnya punya kesesakan, cuman aku gak cerita. Tapi biar firman Tuhan ini menguatkan kita. Amin. Ayo baca ayat firman Tuhan ini sambil dilihat dikit orangnya ya. Ditepuk bahunya boleh. 2 ya. Sabarlah dalam kesesakan. Bertekunlah dalam doa. Beri tepuk tangan. Kalau Anda, rohmu gak menyala-nyala, gak ada orang yang bisa sabar dalam kesesakan. Benar. Mau main cepat kita. Anda tahu orang yang kekurangan bahan bakar manusia rohnya. Dia bisa salah mengambil keputusan. Ismail itu adalah bukti ketidaksabarannya Sarah nunggu janji Tuhan. Makanya masalah gak kunjung selesai sampai sekarang ya kan. Gara-gara dia gak sabar. Tuhan bilang kau akan punya anak. Dari mana? Aku udah menopause.
Abraham udah lanjut usia. Dan dia bilang kayaknya Tuhan gak tahu. Orang menopause sama orang lanjut usia gak bisa punya anak. Dia lupa Tuhan yang ciptain mereka. Sampai Sarah. Ingat ibu-ibu, saya suka dibilangin suami saya. Kalau saya kebanyakan ngomong, dia bilang udah mulai sok pintar. Karena Bapak Gembala kan cenderung diem. Kalau saya ada pertemuan dengan hamba betul, saya nanti dia cuma liatin saya, terus saya bilang, aku sok pintar. Iya. Yes. Dia suka bilang, kamu sok pintar. Sok menerang-nerangkan yang sebenarnya aku jauh lebih tahu, kata dia. Tapi kau nggak ngomong sayang, jadi aku aja yang ngomong. Saudara, Sarah merasa lebih tahu dari tuannya. Tuan dan Tuhannya. Tuan dan Tuhannya. Sarah pikir penyelamat suami. Padahal bikin masalah sampai sekarang. Bukan cuma buat suaminya, buat seluruh keturunannya. Makanya saya mau bilang gini, ibu-ibu, kita nih kecenderungannya, saya nggak tahu ya ibu yang lain. Saya ngomongin diri saya deh. Saya kadang-kadang salah aja yakin. Siapa di sini? Entah bapak-bapak juga. Salah aja kenceng ngomongnya. Satu hari kami naik mobil. Abang tuh bilang, kayaknya kita kanan. Enggak, lurus, lurus. Itu bikin dia lurus, beneran harus kanan. Sampai dia bilang gini, itulah kekuatanmu. Kau bisa mempengaruhi orang padahal kau salah. Makanya kita perlu roh yang menyala-nyala. Katakan amin. Kita bisa sabar dalam kesesakan, bersuka cita dalam pengharapan. Kita gak marah-marah sama suami, istri, anak dalam pengharapan kita. Anak-anak muda, engkau gak marah sama orang tuamu karena pengharapanmu. Engkau bersuka cita dalam pengharapanmu. Katakan amin. Dan di sana kita akan lihat janji Tuhan itu seperti fajar pagi hari buat kita. Pasti bersinar. Pasti bersinar. Amin. Sebab itu hari ini beradalah di tempat di mana Yesus berada. Ingat kunci yang diberi. Apa yang kita lakukan itu akan kembali lagi ke kita. Kalau engkau malas, engkau bilang gini, enggak mau, capek, engkau akan dapat rumah yang kualitasnya KW, jelek. Mungkin angin datang sedikit udah roboh, tapi rumah yang dibangun dengan seksama, bertengger dengan kokoh. Mungkin orang akan tawar rumah itu lebih mahal dari harga yang sebenarnya. Hari ini saya mau berkata, jaga ketekunanmu, jaga pengharapanmu, jaga bahan bakar manusia rohmu, bangun dirimu, berjuang sama-sama. Sampai nanti kita akan lihat, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan.